Jalur cepat revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Pembuatan atau revisi undang-undang bukan perkara rumit selama ada kemauan. Tapi semua tergantung untuk kepentingan siapa sebuah undang-undang direvisi atau dibuat. Bila undang-undang itu maunya elitnya elit, pantang untuk disimpan dalam laci. Tapi bila undang-undang itu teramat jauh dari kepentingan elit, jangan terlalu berharap mendapat jalur cepat. Usulan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara termasuk yang dekat dengan kepentingan elit. Karena itu, bak gayung bersambut dan mendapat fasilitas jalur cepat. Hal itu terungkap dalam rapat perdana pembahasan revisi undang-undang untuk Kementerian Negara di Badan Legislasi DPR RI. Padahal, revisi undang-undang tersebut tidak termasuk prolegnas prioritas pada 2024. Revisi Undang-Undang Kementerian Negara diyakini akan menyalip 47 rancangan undang-undang lainnya. 2 diantaranya rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait tindak pidana. 2 rancangan undang-undang ini sungguh merana karena mangkrak dalam waktu sangat lama. Rancangan Undang-Undang PPRT terkatung-katung selama 2 dekade, sedangkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tak tersentuh selama 1 dekade lebih. Namun, revisi Undang-Undang Kementerian Negara dipastikan tidak akan menemui aral melintang karena sebagian besar partai politik di parlemen mendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilu 2024, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Keinginan untuk merevisi Undang-Undang Kementerian Negara segendang sepenarian dengan rencana Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang ingin merangkul semua kekuatan politik. Wacana yang diembuskan kubu Prabowo bahwa jumlah kementerian akan ditambah dari 34 menjadi 40 kementerian untuk mengakomodasi partai-partai yang mendukung Prabowo Gibran. Pro dan kontra menyeruak. Para kritikus menyebut penambahan jumlah kementerian ini akan membuat postur kabinet bengkak sehingga kabinet berpotensi lamban, birokratis, dan memboroskan anggaran negara. Mereka yang pro menilai bahwa undang-undang ini sudah teramat lama tidak direvisi dan berpotensi ketinggalan zaman. Salah satu yang hendak diubah yakni pada pasal 15. Pasal tersebut mengatur jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34 kementerian. Revisi pasal 15 berbunyi, perubahan jumlah kementerian ditetapkan sesuai kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, pasal 10 yang memuat frasa wakil menteri adalah pejabat karir dan bukan anggota kabinet dalam penjelasan Undang-Undang Kementerian Negara dihapus. Alhasil, jatah untuk wakil menteri bisa dari non-karier sesuai dengan yang selama ini sudah berjalan di era Presiden Joko Widodo. Meskipun revisi Undang-Undang Kementerian Negara ini tak masuk dalam program prolegnas prioritas, revisi ini mempertimbangkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 79 garis miring PUU Des 9 Romawi garis miring 2011. Sejatinya pembuatan undang-undang berlandaskan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Ada naskah akademik dan diskusi publik yang meluas, sehingga publik memahami landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di balik perumusan undang-undang. Bukan prinsip kerja tayang, sehingga membuat kualitas legislasi kedodoran. Kita juga mendorong agar DPR tidak lagi menyediakan jalur cepat dan jalur lambat dalam proses legislasi. Perlakukan revisi atau pengesahan undang-undang berdasarkan kepentingan luas publik yang sangat mendesak, bukan sekadar kepentingan para elit. Apalagi elitnya elit. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.